Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan. Pertandingan pertama dari English Premier League antara Bournemouth versus Arsenal, yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-3. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Arsenal berada di peringkat nomor 1 dan merupakan tim yang paling produktif di English Premier League. Sedangkan pertandingan kedua dari La Liga antara Celta Vigo versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 1-4. Sama seperti Arsenal, untuk sementara Real Madrid berada di peringkat nomor 1 dan merupakan tim yang paling produktif di La Liga. Di luar dugaan teman-teman, Arsenal bisa menang 3 kali secara berturut-turut di awal musim ini. Dan bukan saja menang, tapi mereka bisa mencetak banyak gol. Dan bukan hanya 1 atau 2 pemain yang mencetak gol, sudah lebih dari 3 pemain yang bisa mencetak gol. Dan juga ada salah satu pemain muda mereka yang musim ini diberikan kesempatan oleh Arteta mencetak gol pertamanya di musim ini, William Saliba. And what a goal, fantastic goal, finishing yang luar biasa. Padahal dia adalah center back, tapi kita bisa melihat finishing yang berkelas. Sedangkan dari Real Madrid, kalau menurut saya masih terlalu dini untuk menilai permainan dari Real Madrid tanpa Casemiro. Karena kan baru 1 pertandingan. Dan juga lawannya kan bukan tim yang kuat ya, atau tim yang biasa bersaing di papan atas. Lawannya adalah Celta Vigo, yang biasa hanya berada di papan tengah atau juga berjuang agar tidak degradasi. Saya ingin membahas dulu pertandingan pertama ya teman-teman, dari La Liga dulu deh. Kan saya pakai jersey-nya juga Real Madrid nih. Saya belum beli jersey dari Arsenal, tapi saya sudah pesan ya, on the way. Jadi dari pertandingan Celta Vigo versus Real Madrid, memang sih di atas kertas ya Madrid diunggulkan. Tapi Celta Vigo ini juga bukanlah tim yang mudah dikalahkan teman-teman. Ketika bermain di kandang sendiri, mereka sering menyulitkan juga tim-tim besar lainnya di Spanyol. Meskipun nanti akhirnya mereka kalah, tapi nggak sebegitu gampang seperti yang kita melihat hasil akhir ini ya. Jadi dari lineup Real Madrid, Carlo Ancelotti ini cuma melakukan 2 perubahan. Tampaknya dia ingin memberikan jam terbang atau menit bermain lebih banyak ya kepada 2 pemain muda, Camavinga dan juga Tchouaméni, karena 2 pemain muda ini kembali menjadi starter. Luka Modric masuk menggantikan Kroos di starting lineup. Di depan seperti biasa, Vinicius Junior, Valverde, dan siapa lagi kalau bukan kembaran saya ya, Wak-Haji Karim Benzema. Senggol dong. Cetak gol loh dia. Dan dia gak egois. Dia kasih itu Hazard ngambil penalti. Saya masih ingat di semifinal Champions League musim lalu, dia juga menanyakan kepada Rodrigo, mau ngambil gak kamu penalti? Supaya dia bisa hat-trick. Tapi Rodrigo gak mau, akhirnya Benzema yang ngambil dan Madrid lolos ke final. Di sini ternyata Hazard mau ngambil. Wah, coba kasih ke Benzema, kan sudah bisa mencetak 2 gol dia. Tapi ya itulah ya, hebatnya Benzema. Jadi sebagai pemain juga dia menunjukkan sifat yang tidak egois. Dia ingin rekan yang lain juga mencetak gol. Tentu juga tadinya Hazard bisa mencetak gol ya, sedikit banyak menaikkan kepercayaan dirinya. Terus kita melihat di belakang ada Mendy, Alaba, Militao yang dimainkan ya, bukan Nacho. Kemudian ada Carvajal dan Courtois. Courtois oke lah, ada melakukan 1 atau 2 save ya. Tapi gak banyak juga save dari dia, karena para pemain Celta walaupun bermain menyerang, menekan terus, tapi Celta ini mengandalkan crossing-crossing tinggi. Ya sulit juga sih bagi mereka untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Dan banyak peluang-peluang mereka yang melenceng. Meskipun ya mereka dapat penalti itu karena umpan silang tersebut ya. Tapi selain itu juga gak banyak yang bisa mereka lakukan. Sebaliknya dari Real Madrid, saya melihat para pemain mereka bermain taktis. Mereka cepat mengalirkan bola ke depan karena ada Vinicius yang cepat dan juga Valverde. Serta ada Benzema yang biasa melakukan pergerakan tanpa bola atau juga menjemput bola dari tengah. Tchouaméni dan Camavinga ya mereka sesekali terlibat ya dalam proses membangun serangan, tapi 2 pemain ini saya lihat lebih disiplin untuk memproteksi lini pertahanan karena Luka Modric terlihat bermain lebih lepas ya, atau istilah kerennya tuh all out lah di pertandingan ini. Mungkin dia ingin membuktikan bahwa dia masih layak membela Real Madrid, walaupun ya kita semua tahu lah dia masih layak, padahal dia sudah tidak muda lagi. And what a goal he scored, fantastic goal. So dari jalannya pertandingan ya memang Real Madrid menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya, mulai dari Valverde, kemudian juga dari Vinicius Junior. Memang peluang mereka tidak on target ya, tendangannya melenceng. Baru kemudian akhirnya mereka bisa mencetak gol dari penalti ya. Pemain dari Celta sial juga sini, Renato Tapia ya, nggak sengaja tuh kena tangan dia.
Dan yang ngambil penalti adalah Karim Benzema ya. Saya kira dia akan Panenka lagi nih. Ternyata simple penalti yang dia bisa menjebol gawang dari Celta Vigo, sangat penting ya. Dia bisa menjebol gawang dari Celta, Marchesin ya, ini penjaga gawangnya. Itu tentu memberikan confidence kepada para pemain Madrid. Tapi kemudian ya itu, Celta dapat penalti karena handsball dari Militao ya. Bukan salah Militao juga sih. Dia kan coba untuk berduel dengan penyerang dari Celta Vigo. Ini penyerangnya bagus juga nih, Paciencia. Nah, sulit juga nih untuk pronounce namanya. Dan bagus juga pemain ini sih, banyak dia melakukan duel-duel di udara, dan karena handsball tersebut, ya itu dia Iago Aspas ya, ini salah satu pemain berpengalaman di Celta, pernah bermain di Liga Inggris juga bersama Liverpool, kemudian juga bermain di Sevilla ya, salah satu klub besar di Spanyol, sebelum akhirnya Luka Modric bisa mencetak gol yang indah. Sebetulnya bukan serangan yang berbahaya dari Madrid ketika Alaba itu memberikan umpan kepada Modric. Bisa saja Modric memberikan umpan kepada rekannya yang lain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Tapi dia bisa menggocek salah satu pemain dari Celta dan shooting yang keras menjebol gawang dari Marchesin. Satu lagi, what a goal. What a fantastic goal dari salah satu pemain senior di Real Madrid sekarang ini. Ya, pemain yang paling senior lah sekarang Luka Modric ini kan. And memasuki babak kedua ya, saya khawatir juga nih unggul 1-2 nih belum safe bagi Madrid. Dan ternyata ya Vini Junior memang bermain luar biasa di pertandingan ini. Saya masih ingat tuh yang dia memberikan passing kepada Mendy tuh dengan gerakan individu. Wah, cantik banget tuh, sampai ketipu tuh para pemain Celta. Dan memang Vini banyak dilanggar di pertandingan ini. Ya, dia adalah salah satu key player ya dari Madrid, dan memang dia perlu diwaspadai lah pergerakannya. Dan kemudian kita melihat dia bisa mendapatkan umpan ya dari Luka Modric. Ini counter nih, gol counter ya. Dan memang biasa juga Madrid mengandalkan counter attack untuk mencetak gol. Dan umpannya juga luar biasa nih dari Modric. Umpan jauh ini tapi true pass, tapi bukan umpan tinggi ya. Dan itu bisa diterima oleh Vinicius. Dia bisa menggocek Marchesin dan mencetak gol, menjadikan skor berubah 1-3, dan itu adalah gol pertama dari Vinicius Junior. Dan kemudian akhirnya Madrid bisa mencetak gol keempat. Ya, lagi-lagi counter, Tchouaméni merebut bola di belakang, dia bergerak memberikan passing kepada Vini, Vini memberikan passing sebetulnya tertuju kepada Benzema, Benzema terselip, tapi ada Valverde yang melepaskan tendangan yang keras. Seharusnya Benzema kemudian mencetak gol ketika Modric memberikan umpan, kalau nggak salah tuh menit ke-70-an ya. Sayang itu bisa di-save oleh Marchesin, dan kemudian itu dia ada foul ya kepada Benzema. Madrid mendapat penalti, tapi ya Hazard yang dikasih ambil penalti tersebut, sayang dia miss. Kalau nggak, Madrid sudah menang dengan skor 1-5, tapi bisa menang 1-4 pun sudah skor lain yang bagus bagi Madrid. Dan kita bisa melihat kekompakan di antara para pemain Madrid, dan memang terlihatlah mereka masih haus akan kemenangan. Saya pikir walaupun mereka musim lalu juara Liga dan juga juara Champions, bukan berarti musim ini mereka akan santai-santai saja. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan dari English Premier League. Ini juga salah satu tim yang saya support ya. Jadi kemarin saya pertama nonton pertandingan dari Arsenal menang, kemudian Real Madrid menang. Waduh, saya tidurnya pules banget tuh teman-teman. Sampai ke bawah mimpi juga nih. Serius, ke bawah mimpi juga nih golnya Benzema, kemudian juga golnya si Saliba. Keren ini kan golnya kan. Oke, so from Arsenal, nanti kalau saya kebanyakan ngomong dibilang saya sombong ya kan. Jadi ya udahlah, saya ngomong singkat-singkat saja tentang dua tim ini yang saya support ya. Tapi ini saya ingin memberikan penjelasan dari jalannya pertandingan antara Bournemouth versus Arsenal. Bournemouth memang kita tahu bukanlah tim yang kuat, tapi tim ini sebetulnya punya materi pemain yang cukup baik. Cuma sayangnya mereka sulit untuk bisa bertahan secara kolektif. Kalau menyerangnya sebenarnya nggak buruk juga, ya walaupun mereka sulit mendapatkan peluang, tapi tim ini berani bermain menyerang. Sayangnya pada saat bertahan ya kurang begitu rapi teman-teman. Dari Arsenal, ya ini yang menarik nih bagi saya nih teman-teman, bahwa dari starting lineup tidak ada perubahan. Jadi ini lineup yang sama seperti di pertandingan Arsenal lawan Leicester dan kemudian sebelumnya lawan Palace. Ya ini menunjukkan bahwa Arteta tidak ingin mengganggu chemistry yang sudah terjalin di antara para pemain. And dari Bournemouth ada 3 perubahan ya yang dilakukan oleh coach mereka Scott Parker ya, mantan pemain juga nih. Jago juga dulu dia ketika main, yaitu dari salah satu perubahan yang menarik bagi saya adalah Senesi ya. Ini salah satu pemain baru mereka dari Feyenoord yang ditaruh di lini pertahanan, tapi permainannya kurang baik di pertandingan ini dan akhirnya dia juga ditarik keluar. Oke, from the flow of the game jelas lah ini pertandingan milik Arsenal. Mereka gempur terus, cepat ini pergerakan dari para pemain Arsenal, dan saya terkesan dengan performa dari Ben White selain juga dari Saliba, karena tidak biasa ya dia bermain di sektor fullback sebelah kanan, tapi overlap dia cukup baik, umpan-umpan kunci dia juga beberapa kali
ya cukup merepotkan para pemain dari Bournemouth, dan juga kita melihat karena dialah yang memberikan umpan itu kepada Gabriel Jesus, walaupun nggak mudah itu untuk Jesus kontrol, tapi Jesus kontrol luar biasa ini pemain ini. Ya memang saya sudah pernah menjelaskan kan bahwa dengan masuknya Jesus, ya dia bisa mengubahlah permainan dari Arsenal dan Arsenal akan menjadi tim yang produktif, dan terbukti kan di 3 pertandingan awal Arsenal sudah bisa mencetak banyak gol. First match menang lawan Palace 2 gol, kemudian lawan Leicester mencetak 4 gol lagi, kemudian sekarang mencetak 3 gol lagi. Ya mereka sudah produktif, artinya kesulitan dari musim lalu nih sudah teratasi. Mereka sudah total mencetak 9 gol, tim yang produktif untuk saat ini sambil menunggu nanti pertandingan dari City lawan Newcastle. Jadi ya memang itu gak gampang dikontrol oleh Jesus, tapi dia bisa kontrol. Body balance-nya bagus, dia gocek 2 pemain, gak egois, dia gak syuting langsung. Padahal tentu dia juga ingin mencetak gol, tapi dia kasih passing. Kepada siapa? Kepada Martinelli. Nah, saya melihat Martinelli ini sedikit egois di pertandingan ini. Itu seharusnya ketika dia dalam situasi yang sulit, dia perlu membagi bola, karena itu juga peran dia. Ya, tapi karena dia sudah berada di dalam kotak penalti dan dia juga tentu ingin mencetak gol, pemain muda, dia syuting. Bisa di-save oleh penjaga gawang dari Bournemouth kan, Travers. Tapi mengarah langsung kepada Odegaard yang melakukan finishing yang baik. Nah, unggul 1-0 itu sangat penting teman-teman bagi Arsenal di menit-menit awal. Kemudian mereka terus-menerus menyerang dan saya melihat kombinasi passing ya di antara para pemain Arsenal ini sangat baik. Dan hampir setiap pemain dari Arsenal terlibat dalam proses membangun serangan. Dan mereka lebih sering build up serangan itu dari lini pertahanan. Ya sebetulnya kalau saya melihat sih permainan dari Arsenal ini mirip dengan Barcelona ketika mulai dilatih oleh Pep Guardiola. Artinya build up serangan itu harus dimulai dari lini pertahanan. Dan secara perlahan-lahan. Jadi nggak gerasa gerusuk lah. Dan kita melihat di proses gol kedua juga itu yang terjadi. Ben White maju, memberikan umpan kepada Saka, tapi kan Ben White kemudian mencari ruang, Saka memberikan balik kepada Ben White, dia crossing, seharusnya itu bola Jesus, tapi ketika dia mau shooting sudah ada Odegaard yang mengubah skor menjadi 0-2. Bournemouth coba menyerang terus, tapi gak ada peluang yang berbahaya dari mereka di babak pertama. Sulit sekali bagi mereka untuk melewati lini pertahanan dari Arsenal ini. Gabriel dan Saliba ini sudah kompak. Ya saya harap mereka akan konsisten terus ya teman-teman ya, karena lini pertahanan juga harus solid. Jadi jangan sampai keasikan menyerang nanti tahu-tahu lini belakangnya nih sering kesulitan mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan dan banyak kemasukan gol. Arsenal belum banyak kemasukan gol, baru 2 kan. So then akhirnya Saliba bisa mencetak gol. Kita melihat lagi kombinasi passing Martinelli ke Saka ya, Martinelli ke Saka, Saka memberikan passing kepada Saliba. Saliba shooting keras dan bisa membobol gawang dari Travers dan mengubah skor menjadi 0-3. Kemudian juga sebelumnya ya, kita tahu bahwa Martinelli itu mendapatkan peluang ya, sayang banget tuh. Maka itu saya melihat dia agak egois. Sebetulnya tuh sudah ada Granit Xhaka atau pemain lainnya tuh di sebelah kiri, tapi dia milih shooting. Dia dapat umpan itu dari Saka. Dan seharusnya ini Gabriel Jesus sudah mencetak gol, sayang dianulir ya. Tuh VAR ini memang bisa melihat ya garisnya ya, dan ternyata memang dia offside. Kalau nggak dia udah mencetak gol lagi. Kemudian ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Arteta, Emil Smith-Rowe, Tomiyasu, Nketiah almost scored a goal, ya kan? Hampir dia cetak gol. Dia dapat umpan kalau nggak salah tuh dari Emil Smith-Rowe ya. Hampir saja dia mencetak gol, sayang banget. Dan ya, overall saya melihat ya Arsenal bermain rapi. Jadi mereka tidak hanya mencetak gol, tapi mereka juga menyulitkan para pemain tim lawan untuk menciptakan peluang. Ada peluang juga dari Bournemouth, tapi saya melihat hanya 2 yang berbahaya dari Moore ya, ujung tombak mereka. Dan hampir juga sih mereka mencetak gol ketika Ramsdale tuh sepertinya tertular virus dari De Gea ya, melakukan kesalahan tuh dia 2 kali, bahaya itu. Tampaknya dia overconfidence juga, harus hati-hati juga nih Ramsdale di next match. Ya kalau bisa belajarlah dari Courtois tuh, yang sering banyak melakukan save kan. Oke, jadi 2 tim yang saya support meraih kemenangan, tentu saya senang teman-teman, dan saya harapkan tim yang teman-teman support juga bisa meraih kemenangan. Saya juga berharap bahwa Barcelona nanti bisa meraih kemenangan. Jujur saya berharap Barca bisa meraih kemenangan agar memberikan tekanan kepada Real Madrid. Karena gak seru juga kalau Real Madrid sendiri nih yang berada di atas. Dan kemudian bagi Arsenal ya ini start yang baik, tapi gak menjamin bahwa mereka akan bisa bersaing di papan atas atau juga finish di top 4. Harus konsisten. Ya kita tunggu apakah mereka bisa konsisten atau enggak. Tapi ya startnya sudah jauh lebih baik daripada musim lalu, dan saya pikir kalau Arsenal gak finish di top 4, saya gak yakin sih Arteta ini akan dipertahankan sebagai manajer. Dan bagi Carlo Ancelotti ya terlihatlah bahwa para pemainnya disiplin sekali menjalankan taktiknya. Apa taktiknya? Yaitu keep moving the ball, terus mengalirkan bola, terus kasih passing, gak harus terlalu menyerang,
tapi passing itu paling penting. Sehingga memang kita melihat bahwa pemain Madrid jarang sekali menguasai bola terlalu lama. Mereka cepat memberikan passing karena para pemain mereka tuh pergerakannya mobile. Mulai dari lini pertahanan sampai ke lini tengah, dan kita tahu di lini depan di mana 3 pemain yang main dari awal, Vini Junior, Benzema, dan juga Valverde, sama-sama mencetak gol di pertandingan dini hari tadi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.